di tempat masing-masing, marilah kita berdoa supaya kegiatan kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Di tempat masing-masing, sikap sempurna, berdoa disilahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup, mudah-mudahan dengan doa tadi pertemuan kita ya, meskipun kita sangat terbatas ya untuk dalam kondisi seperti ini, kita harus lebih kita harus menggunakan atau melihat segala peluang-peluang untuk kita bisa tetap mengupdate informasi, mengupdate ilmu, meningkatkan pengetahuan, walaupun ya bisa dibilang dengan kondisi yang penuh keterbatasan. Ya, teman-teman, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa sebelum kita mulai, kita akan coba bacakan tata tertib kita pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama, mohon teman-teman selama paparan nanti, paparan dari narasumber, untuk seluruh peserta bisa mematikan dulu mikrofonnya. Jadi mikrofon hanya digunakan oleh narasumber. Kemudian jangan lupa bagi teman-teman semuanya nanti bisa mengisi daftar hadir ya, mengisi daftar hadir. Jangan lupa di link yang sudah nanti disiapkan di kolom atau di ruang di chat room. Di situ nanti ada daftar hadir. Teman-teman jangan lupa mengisi daftar hadir untuk teman-teman dapat memperoleh e-sertifikat. Kemudian jangan lupa nanti di akhir juga ada lembar evaluasi, harapannya teman-teman bisa mengisi lembar evaluasi tersebut. Ya, baik teman-teman, sebetulnya pada kesempatan siang hari ini kita ditemani atau dihantarkan oleh pengurus PMI Daerah Istimewa Yogyakarta, tapi mungkin nanti beliau menyusul, sehingga dari panitia mengharapkan untuk kita bisa mulai dulu karena waktu juga sudah memasuki waktu yang sudah kita sepakati. Baik teman-teman, sedikit menyampaikan bahwa webinar ini dilaksanakan oleh Pusdiklat PMI Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tujuan memberikan edukasi kepada tenaga pendidik supaya protokol kesehatan ini tidak hanya sekedar untuk diketahui tapi juga dapat diterapkan bersama dengan anak didik ketika nanti sudah masuk pembelajaran seperti biasa. Kemudian memberikan edukasi kepada dunia pendidikan bagaimana mempersiapkan pembelajaran menyusul kebijakan new normal dengan protokol kesehatan yang harus diterapkan agar bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jadi ada dua tujuan dalam webinar ini. Mudah-mudahan apa yang teman-teman harapkan, teman-teman inginkan dalam mengikuti webinar ini dapat diperoleh ketika nanti sudah berakhir untuk webinar ini. Baik teman-teman, tidak perlu panjang lebar, tadi saya sudah memperkenalkan diri. Kemudian pada kesempatan siang hari ini nanti akan ada dua narasumber kita. Yang pertama narasumber kita dari Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kesehatan, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Sugiharto SKM MPH. Beliau menjabat sebagai Kasih Mutu Akreditasi Fasiankes. Ya, selamat datang Bapak Sugiharto, yang mungkin lebih akrab dipanggil Pak Ugi, ya, Pak Sugiharto. Kemudian untuk narasumber kedua itu dari Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini ada Ibu DRA Isti Triasih. Beliau adalah Kepala Bidang Pendidikan Menengah, ya Bu, Dikmen menikah. Ya. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin masing-masing narasumber akan memperkenalkan diri. Untuk materi pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Sugiharto SKM MPH terkait dengan materi kita yang akan disampaikan pada siang hari ini, protokol kesehatan untuk pendidikan. Tentunya kalau
Bapak Sugiarto dari Dinas Kesehatan, mungkin protokol kesehatan untuk semua lini atau semua semua sektor nih, tapi pada kesempatan kali ini mungkin nanti kita akan lebih terfokus bagaimana protokol kesehatan untuk pendidikan. Ya, baik Bapak Ibu, pada kesempatan pertama Bapak Sugiarto atau Pak Uki bisa langsung bisa memaparkan materi terkait dengan protokol kesehatan untuk pendidikan. Oke. Mungkin bisa ditampilkan untuk presentasinya teman-teman. Nggih, matur nuwun Mbak Rofi. Saya panggil Mbak Rofi saja nggih. Suara kami sudah bisa didengar? Ya, sampun Pak, sampun. Nggih, baik. Kami akan sampaikan sesuai permintaan moderator tadi, Mbak Rofi. Sebelumnya terima kasih atas diberikan waktu bagi kami untuk menyampaikan ini. Nggih. Pada prinsipnya bahwa di DIY ini kan adalah masih status tanggap darurat sampai dengan tanggal 30 Juli nanti. Kita belum tahu lagi nanti setelah akhir Juli itu apakah ada memang masih perpanjangan atau status lain, kita masih nunggu sambil melihat perkembangan kasus yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Ya, next. Untuk protokol yang akan kami sampaikan, terutama yang terkait dengan pendidikan, kita kalau melihat perkembangan situasi kondisi yang ada di Jogja, di DIY itu, ya dari secara umum aman terkendali ya, walaupun masih tetap perkembangan kasusnya juga masih fluktuatif, naik turun. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini rata-rata 4,5, jadi ya 4-5 kasus per hari dalam 1 minggu terakhir. Di 3 minggu yang lalu kita sempat dalam posisi cukup bagus, akan 6 hari itu ada 0 walaupun tidak urut, sudah ada 0, 0, 0, 0, 1, 2. Nah, dalam minggu terakhir ini kita ada kecenderungan untuk naik lagi. Ya, ini barangkali juga menjadi pertimbangan tentang untuk kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kembali menuju new normal di Yogyakarta atau di DIY. Lanjut, kalau kita lihat perkembangannya, ya next. Total kasusnya kita sampai dengan kemarin 6 Juli itu 339 dan masih didominasi laki-laki itu. Saya nggak tahu ini faktor apa, karena laki-laki mungkin lebih banyak keluar rumah ya Mbak Rofi dan Bapak Ibu. Sehingga ini kok hampir prosentasenya lumayan lebar jaraknya, 37,63%. Lanjut, next. Untuk indikator lain sebenarnya cukup baik, misalnya angka kematian kita sudah sangat rendah, hanya 2,36%. Kemudian angka kesembuhannya, recovery rate-nya sudah di atas 82,01%. Ini nomor, kalau tidak salah nomor 2 di secara nasional, kita kesembuhannya cukup tinggi, kemudian kematiannya cukup rendah. Yang dirawat itu tinggal 15,63% sampai saat ini di Jogja, sehingga memang dari ketersediaan bed rumah sakit masih cukup tersedia. Ya, next. Lanjut, untuk ini saya rasa tren-tren grafiknya, baik dari total kasus, angka kesembuhan, kematian, dan sebagainya yang sudah saya sebutkan tadi. Lanjut. Nah, ini yang memprihatinkan adalah ini, reproduktif efektif atau RT ya. Ini adalah salah satu indikator menuju new normal yang dipersyaratkan oleh WHO adalah angkanya 1. Nah, sampai sekarang ini Jogja itu masih di atas 1, jadi 1,03 di tanggal 5 Juli kemarin. Nah, ini yang kita lihat grafiknya, yang biru-biru itu yang sudah di bawah 1 beberapa provinsi, yang merah itu yang masih di atas 1. Artinya 1 orang penderita menularkan ke
satu orang yang lain itu. Nah ini memang ya di Jogja walaupun grafiknya tidak nanjak, tidak turun, tetapi mendatar, tapi kecenderungannya adalah tetap masih ada kenaikan, sehingga angkanya masih di atas 1. Ya lanjut. Nah kemudian kami di Dinkes itu yang pertama untuk dalam rangka menyusun protokol-protokol, karena ini sebelumnya memang ketugasan ini kan belum ada bidang yang mengampu, sehingga kami tunjuk salah satu bidang yang bertanggung jawab untuk menyusun atau membuat protokol-protokol kesehatan. Mungkin juga kalau dimintain dari berbagai bidang sektor terkait dengan kesehatan seperti apa, itu ada satu bidang sendiri yang bertanggung jawab. Kemudian juga secara eksternal kami juga berkoordinasi dengan gugus tugas, dengan BPBD maupun OPD lain. Dengan Dinas Pariwisata ini dalam 1 minggu terakhir ini juga kami ikut tim untuk dalam rangka menyiapkan membuka kembali tempat-tempat wisata beserta akses pendukungnya, mulai dari hotel, restoran, kafe, destinasinya sendiri dan lain-lain. Kemudian baru kami menyusun protokol kesehatan untuk di berbagai sektor tersebut. Ya, lanjut. Nah, kemudian di Pemda sendiri juga menyusun ada draft pergub tentang panduan penyusunan protokol kesehatan di layanan publik dan perekonomian. Nah, itu di situ dibedakan kewajiban setiap orang dan juga kewajiban setiap institusi. Jadi ada dibagi 2 gitu. Yang kewajiban setiap orang itu seperti ini, nggak mungkin saya ini kan satu-satu, nanti silakan Bapak Ibu buka nanti di materinya. Lanjut. Ini yang kewajiban institusi. Yang pertama memang setiap institusi itu wajib menjamin terpenuhnya protokol pencegahan penyebaran COVID-19 baik di area kerja atau di area kegiatannya, baik terhadap karyawan, pelanggan, penyedia jasa, supplier, dan lain-lain. Ini menjadi ketugasan baru saya rasa di setiap OPD bahwa protokol itu harus ada, dan ini saya yakin nanti di pergub itu sebagai pedomannya, kemudian nanti setiap OPD akan menyusun protokolnya. Ya, lanjut. Kemudian ini lanjut saja. Nanti biar kita bisa mengerucut ke protokol yang di pendidikan. Ya, protokol-protokol dalam berbagai sektor itu di awal kami juga diajak diskusi dengan beberapa institusi terkait termasuk di pendidikan. Lanjut. Ya, sebenarnya konten yang harus ada dalam setiap protokol itu 4 hal ini. Saya rasa ini sudah menjadi hal umum, masyarakat itu sudah familiar, mulai dari pengukuran suhu, kemudian pemakaian masker, cuci tangan dengan sabun, dan physical distancing atau jaga jarak satu orang dengan orang yang lain. Nah, ini di beberapa tempat sudah pasti dilaksanakan kalau kita melihat selama ini. Hanya satu hal, misalnya untuk pengukuran suhu tubuh, itu kadang-kadang sangat tergantung dengan alat. Nah, beberapa alat itu ternyata memang berbeda-beda. Bahkan dengan angka range perbedaannya itu dari 0 sampai 3 derajat Celcius rata-rata ada perbedaan katanya menurut kajian-kajiannya. Sehingga bagaimana cara mengukur ini juga satu hal yang penting. Karena itu juga sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, suhu di lingkungan. Begitu diukur, kemudian orangnya berpindah dalam situasi atau tempat yang lebih panas, ruang terbuka, saya yakin suhunya akan jadi naik gitu. Nah, kalau tidak hati-hati, loh kok 38 gitu. Ternyata setelah berpindah lagi, bergeser lagi. Ini yang perlu juga ada mungkin ya standarisasi di tempat seperti apa harusnya mengukur suhu tubuh itu. Kemudian juga berapa jarak jauh termogan dengan kening ya yang diukur itu. Karena kalau terlalu jauh nanti akan cenderung suhu lingkungannya gitu. Itu yang mungkin nanti juga perlu ya sosialisasi keseragaman supaya
Nah, hasilnya lebih menggambarkan yang sebenarnya. Masker di beberapa daerah sudah menerapkan juga dengan denda dan sebagainya ya. Jogja sepertinya belum, tapi pemerintah kota kemarin saya mendengar ada, saya nggak tahu implementasinya sampai di mana, sudah ada paket dengan denda 100.000 untuk Pemkot di wilayah Pemkot ya. Nanti Malioboro barangkali bisa diterapkan bagi pengunjung di area Malioboro. Malioboro itu sekarang yang banyak kan goeser. Goeser sudah dilarang berhenti, dilarang selfie-selfie. Boleh lewat, tapi tidak boleh berhenti atau ngumpul, terutama di area-area tertentu yang memang sering digunakan sebagai titik kumpul. Titik nol biasanya seperti itu. Cuci tangan dengan sabun saya rasa juga di setiap OPD, setiap tempat mesti sudah melaksanakan ini. Yang jaga jarak ini yang kadang-kadang kita juga agak susah, tergantung tempatnya seperti apa. Di area-area publik tertentu, alun-alun selatan kami di Alkit itu juga kami coba malam minggu kemarin, situasinya ternyata sangat ramai, yang memungkinkan susah juga untuk physical distancing. Ya, lanjut. Next. Ini beberapa protokol-protokol yang barangkali perlu, dan pesan kuncinya dari WHO ya sama seperti yang 4 kami kemukakan di atas tadi. Intinya adalah cuci tangan, masker, ukur suhu, dan jaga jarak. Lanjut. Ya, anak-anak itu sudah sedemikian kangen ya, pengen masuk sekolah gitu. Kalau dari survei kemarin memang yang dilaksanakan saluba dari surveinya lembaga mana sudah, kalau dari orang tua masih menginginkan, sebagian besar belum mengizinkan anak-anaknya sekolah. Dari guru itu 50-50, ada yang setuju dan tidak. Tapi dari anak sekolahnya sebagian besar sudah pengen masuk sekolah. Nah, ini yang menjadikan juga mungkin sudah terlalu lama, sangat jenuh dan sebagainya, sehingga memang kalau ditanya anak-anak sekolah pasti sudah pengen masuk sekolah. Kalau dulu tanya liburnya kapan, sekarang yang tanya kapan masuknya. Lanjut. Prinsipnya sebenarnya kami menginginkan ada di sekolah itu kapan harus masuk. Sebenarnya kan ada semacam zonasi yang dikeluarkan oleh BNPB. Zonasi BNPB ini mengacu indikatornya ada 3, yaitu surveillance, kemudian ketersediaan bed atau tempat tidur, dan juga epidemiologisnya seperti apa. Nah, dari 3 ini nanti akan ditemui atau dapat dihitung, kemudian ketemu wilayah tersebut masuk zona apa. Hanya memang indikator ini cocok untuk level provinsi maupun kabupaten kota. Karena indikator ini kalau diturunkan lagi breakdown sampai kecamatan ataupun desa, ada beberapa indikatornya yang tidak bisa dipenuhi. Misalnya ketersediaan tempat tidur rumah sakit, itu kan tidak mungkin di breakdown sampai kecamatan maupun desa, tetapi paling rendah di tingkat kabupaten. Nah, ini sehingga mungkin juga kalau beberapa kabupaten sudah membuat zonasi sampai level desa, kami belum tahu mereka menggunakan indikator yang mana, apakah mereka sama antar kabupaten, ini akan menjadi masalah. Jangan-jangan nanti di kabupaten A dan B yang sebelahnya indikatornya beda, sehingga kalau di sebelahnya kuning ternyata di sebelahnya lagi merah. Ini akan menjadi masyarakat jadi bingung. Sehingga idealnya indikator ini harus sama, apalagi satu provinsi ya, yang DIY yang relatif jarak antar kabupatennya itu dekat, tidak menjadi tidak ada batas masifnya. Ya, lanjut. Ini kalau berdasar zonasi ini nanti akan ketemu, kalau zonasinya yang dari BNPB akan merah, orange, kuning, dan hijau. Kalau merah itu dengan risiko tinggi, kemudian orange dengan risiko sedang, kemudian kuning dengan risiko rendah, dan hijau yang tidak terdampak. Lanjut. Untuk di Jogja saya rasa tidak mungkin lagi zona hijau ini, karena memang kita hampir semua kabupaten sudah ada menemukan kasus.
Walaupun mungkin antar kabupaten masih juga range-nya tinggi. Kasus tertinggi memang di Sleman sama di Bantul. Kulon Progo, Gunung Kidul itu relatif lebih terkendali karena kasusnya transmisi lokalnya belum banyak. Ya, lanjut. Nah, bagi sekolah sebenarnya monggo kalau mau memulai, dan saya rasa kayaknya sudah ada pengumuman kalau nggak salah 13 Juli ini anak sekolah itu mulai masuk, tentu dengan pengaturan-pengaturan atau ya pengetatan yang jelas dari protokol-protokol kesehatan yang memang harus dilaksanakan. Lanjut. Dan sebenarnya Kemendikbud sudah membuat detail apa saja hal-hal yang memang harus dilaksanakan di sekolah dan lingkungannya. Kalau kita bagi dua, ada prosedur persiapan sekolah dan juga prosedur pada saat penyelenggaraan. Persiapan ini lebih ke arah kesiapan administrasi dan juga kesiapan sarana prasarananya. Nah, kemudian nanti di implementasinya seperti apa. Lanjut. Beberapa sektor lain itu sebelum dibuka biasanya melakukan semacam simulasi. Jadi kayak di sektor pariwisata, itu di hotel, di destinasi, itu dilakukan simulasi dulu seperti apa. Kemudian dari simulasi itu akan yang melibatkan berbagai sektor itu akan ketahuan, oh ternyata kurangnya ini, pada saat ini harus dilakukan apa lagi. Itu dengan simulasi nanti akan lebih efektif pada saat benar-benar dilaksanakan. Pada tahap penyelenggaraan ini ada ketentuan umum, ya ini juga hal-hal yang saya sebutkan tadi, ada masker, ada cuci tangan, jaga jarak, dan juga hal-hal lain seperti lingkungan di lingkungan sekolah yang memang belum diperkenankan, seperti kantin contohnya. Kantin memang selama ini memang belum boleh dibuka, sehingga disarankan juga siswanya membawa bekal dari rumah, termasuk gurunya ini. Kemudian juga kegiatan-kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler juga belum diperkenankan, sehingga aktivitas olahraga karena masih di rumah. Termasuk juga pertemuan orang tua murid, orientasi siswa di sekolah, dan aktivitas yang mengumpulkan, yang prinsipnya mengumpulkan banyak orang itu belum dapat dilakukan. Lanjut. Ya, sehingga di situ juga apa yang perlu dilakukan mulai dari rumah selama di jalan dan juga sampai di sekolah dan terakhir nanti pulang kembali. Jadi ini apa yang harus dilakukan di rumah juga mungkin pastikan kondisi kesehatannya pun lahir batin ya. Kemudian juga seandainya ada gejala panas, pilek, flu, ya jangan dibolehkan anak tersebut untuk berangkat sekolah. Kemudian juga tetap masker, bekal yang bernutrisi cukup, gizi seimbang. Kemudian juga sebelum berangkat cuci tangan dulu, dan juga termasuk perlengkapan-perlengkapan pribadi, mulai dari ibadah dan juga tentunya alat-alat sekolahnya. Lanjut. Kemudian selama di perjalanan ya barangkali ada yang model jemputan, antar jemput, ada yang diantar, ada yang berangkat sendiri. Nah itu tergantung moda transportasi yang tersedia. Tetap di situ juga prinsip ada jaga jarak, masker, kemudian juga hindari menyentuh benda-benda yang memang banyak disentuh, hindari juga menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan juga harus diperhatikan juga etika batuk dan bersin. Dan tentunya juga bersihkan tangan sebelum dan sudah menggunakan, terutama untuk yang menggunakan transportasi umum atau publik. Lanjut. Kemudian saat tiba di sekolah, jelas ini karena beberapa siswa yang harus dilakukan antar jemput, tentu juga perlu diatur pengantaran, terutama orang tua yang ikut mengantar, dan juga pasti ada pemeriksaan suhu oleh sekolah, dan juga harus disediakan cuci tangan sebelum memasuki gerbang sekolah, ataupun juga di ruang kelas dengan bisa, kalau tidak cuci tangan dengan sabun ya dengan hand sanitizer yang tersedia. Lanjut.
Kemudian selama belajar mengajar tetap saya rasa masker, jaga jarak, ini mungkin bisa diatur nanti meja ya, bangku. Kalau memang memungkinkan hanya diperlebar, kalau ruangnya cukup memadai bisa saja, tetapi kalau memang ruangnya tidak memadai mungkin ada cara lain, barangkali apakah separuh-separuh dan sebagainya, tapi ini akan sangat menyita waktu dari Bapak Ibu guru. Tapi monggo, prinsipnya ada jaga jarak dan mungkin sekolah sendiri yang bisa lebih tahu situasi kondisinya di tempat tersebut. Dan sekali lagi gunakan alat pribadi termasuk bawa bekal sendiri. Ya, lanjut. Ya, saya rasa itu sekali lagi terima kasih. Saya rasa di Jogja kondisinya seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian secara umum kalau zonasi di provinsi DIY itu adalah zona kuning. Jadi zona kuning masuk kriteria daerah dengan risiko rendah, tapi masih ditemukan kasus positif yang secara terus-menerus masih ada kasus, fluktuatif jumlahnya. Kemudian di transmisi di tingkat rumah tangga juga masih terjadi. Kemudian kasus impor dari daerah juga masih ada, karena seperti kemarin 8 tambahan kasus itu 2 diantaranya adalah dari riwayat perjalanan dari luar daerah. Dan secara umum tetapi klaster penyebaran terkendali di DIY. Saya rasa itu Mbak Rofi yang bisa kami sampaikan, nanti bisa sambil kita diskusikan bersama. Matur nuwun, kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Uki yang tadi sudah memaparkan terkait dengan protokol kesehatan di mungkin hampir semua sektor tadi tersampaikan, tapi lebih fokus tadi di pendidikan. Kalau sedikit mereview sebetulnya panduan untuk penyusunan protokol atau regulasi-regulasi terkait dengan protokolnya sudah dibuat ya Pak. Tinggal bagaimana nanti mengadaptasi di masing-masing sektor untuk mengembangkan dan juga tentunya mengaplikasikan atau mengimplementasikan. Hampir sama di semua, kalau tadi disampaikan kayak pengukuran suhu, kemudian penggunaan masker, cuci tangan, kemudian tetap menerapkan physical distancing atau jaga jarak. Hanya saja tadi yang menarik Pak, mungkin di semua tempat sekarang udah hampir semuanya pakai termogan ya, pakai termogan, semuanya sudah menyelenggarakan protokol. Tapi tadi yang menarik cara mengukurnya gitu, apakah cara mengukurnya sudah tepat atau belum gitu. Jaraknya sudah tepat atau belum, karena bisa jadi beda merek, beda akurasinya, atau beda juga cara menggunakannya. Ini mungkin nanti bisa jadi bahan diskusi juga terkait dengan penggunaannya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman yang mempunyai pertanyaan bisa disimpan dulu. Pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Uki mungkin bisa disimpan dulu, nanti bisa disampaikan atau disampaikan pertanyaannya setelah presentasi kedua. Ya. Terima kasih Pak Ugi. Selanjutnya kita dengarkan bersama untuk pemateri kedua dari Disdikpora, Ibu Dr. Anda Isti Triasih. Ibu Isti. Ya. Sudah setia menunggu. Ya, tadi sudah disampaikan terkait dengan protokol kesehatan secara umum dan juga tadi lebih khususnya di dunia pendidikan. Nah, ini mungkin nanti Ibu bisa lebih detail lagi bagaimana persiapan dari Dinas Pendidikan untuk masuk ke new normal, karena ternyata bisa jadi kalau siswanya masih senang ya Bu ya, kalau siswanya senang, kapan nih ya, kapan mau masuk, tapi ada juga ya seneng nggak sekolah gitu ya. Orang tua juga sama, ada yang kapan nih mau mulai masuk lagi, tapi ada juga yang waduh kayaknya belum siap. Nah, ini bagaimana Dinas Pendidikan bisa meyakinkan Bapak Ibu atau meyakinkan wali dan juga guru bahwa kalaupun nanti diputuskan
masuk atau tatap muka ini loh yang sudah kita siapkan gitu ya. Tapi kalaupun ternyata memang harus masih sekolah di rumah, ini juga yang sudah kita siapkan. Ya. Monggo Ibu bisa disampaikan. Terima kasih Mbak Rofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati narasumber ada Pak Ugi beserta seluruh saudara-saudara sekalian setanah air, luar biasa ini ya, dari berbagai provinsi bisa bergabung dengan kita di siang hari ini, terkait kita bisa sama-sama berbagi ya, berbagi pengetahuan ataupun kita saling menimba ilmu dan diskusi tentang ini kondisi pandemi, wabah pandemi yang memang kalau kita melihat secara nasional itu belum menurun. Nah inilah teman-teman semuanya, tentu kita juga ada berbagai upaya untuk bisa mengatasi untuk preventif kita. Next ya Mbak. Kemudian next terkait ini ya, memang kalau kita melihat dikatakan new normal ya istilahnya dalam hal ini di bidang dan tentu kita dalam hal ini kalau dilihat tentu kondisi kita sekarang ini memang baru tidak normal, tidak. Namun demikian kita berupaya menuju kondisi yang adanya pandemi ini, bagaimana caranya kita bisa menyikapi di tatanan kehidupan khususnya yang ada di pendidikan. Nah, ini tata kehidupan baru di dalam pendidikan, karena kalau kita melihat ya, tentu di dunia pendidikan ini kita tetap juga harus jalan. Belajar itu tentu tidak hanya dengan adanya wabah ataupun masalah terus berhenti, tapi tetap berbagai cara tentu harus kita upayakan. Next Mbak. Next ya. Halo. Ya, nah tentu kalau kita melihat ya ekosistem yang ada saat ini, kalau kita melihat ekosistem yang di sekolah itu juga mulainya kita mulai dari keluarga, ada anak-anak di situ, kemudian mereka itu sekolah, ketemu dengan para bapak ibu gurunya, dan kemudian dengan ini lingkungan yang ada. Nah inilah di dalam hal ini ekosistem ini tentu kita bisa menjalankan untuk kehidupan ini ya, dengan tentu anak-anak juga dengan transportasi bisa ke sekolah. Nah dengan situasi yang ada saat ini berbeda dengan kalau kemarin kita melakukan aktivitas. Next. Okay. Suara saya bisa terdengar jelas, Nun Sewu? Ya. Nah kemudian terkait dengan keputusan dari 4 menteri yang baru saja ya, di pertengahan Juni kemarin, terkait untuk keputusan ini dari baik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kemendagri, terkait untuk bisa kita dalam hal penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran baru ya, ataupun tahun akademik baru di masa pandemi ini ya, oleh Bapak Menteri Kesehatan dan juga dari kementerian yang lain. Nah ini karena dengan untuk bisa kita tatanan baru itu kan yang pertama dari segi kalau di daerah istimewa Yogyakarta ini misalnya yang pariwisata sudah mulai dibuka, terus kemudian juga ekonomi. Nah tentu kita dalam hal untuk yang pendidikan itu kita masih berpikir panjang, karena pendidikan itu tadi ya di awal sudah mulai dari kita melibatkan guru, siswa, ataupun warga masyarakat yang ada di sekitar. Next. Next. Ya. Nah ini prinsip yang harus kita pegang ya Pak Ugi, tentu juga sudah ini sering perso ataupun mengatakan seperti ini, bahwa kesehatan dan keselamatan dari siswa atau peserta didik, tenaga pendidikan, nah keluarga dan masyarakat ini memang prioritas yang utama ya dalam hal kita menetapkan regulasi ataupun kebijakan dalam hal untuk bisa membuka untuk pembelajaran. Nah ini jadi inilah kunci pokok untuk kesehatan merupakan yang segala-galanya. Next, next Mas ya. Kemudian ya terkait kalau kita melihat ya
saat ini dengan kebijakan yang ada, tadi Pak Ugi juga sudah mengatakan secara nasional, inilah kalau kita melihat persentase itu yang ada di zona merah, kemudian zona kuning, oranye, kuning, dan hijau. Nah, yang data ini tentu yang hijau masih sedikit, tentu dalam hal kita melaksanakan ataupun mengimplementasikan pembelajaran ini juga tidak mungkin kalau kita dalam kondisi tadi khususnya yang provinsi daerah istimewa Yogyakarta masih ada di kuning, ya. Terutama yang ada di Bantul dan Sleman. Belum lama ini juga mohon maaf yang dari Banguntapan itu juga cukup tinggi, tempat sekitar saya kan Banguntapan, tapi saya Banguntapan CEC. Kalau yang Banguntapan daerah itu kemana ada juga dari klaster yang dari luar ya, Surabaya itu, nah itu juga ada. Nah inilah kita tentu dalam hal ini juga berupaya untuk bisa masyarakat untuk bisa membentengi kegiatan kita semuanya. Nah untuk tahun ajaran baru telah ditetapkan nanti di tanggal 13 Juli, ya, tanggal 13 Juli 2020 dan kemarin juga tanggal 6 Juli surat edaran gubernur terkait untuk kebijakan pendidikan tahun ajaran baru 2020-2021 di tengah pandemi COVID-19 ini ya di lingkungan daerah istimewa Yogyakarta kita sudah mengeluarkan untuk kebijakan ini untuk mulai ajaran baru tanggal 13, namun memang kalau kita melihat dengan status tanggap darurat bencana ini sampai dengan tanggal 31 Juli, ya seperti tadi mengemukakan oleh Pak Ugi, nah ini tentu kita juga harus bisa menyikapi bagaimana kita dalam hal untuk pembelajaran yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Okay. Next. Okay. Kemudian ya ini terkait ini tentu tadi ya dalam hal kebijakan ini mulai dari kalau kita melihat gunanya yang mana ini kita juga tentu melihat koordinasi dengan Pemda hasilnya regulasinya seperti apa tentu kemudian kita tindak lanjuti sampai ke sekolah ke SKPD ataupun organisasi perangkat daerah khususnya kami yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah ini next ya bisa lanjut ya. Kemudian nah ini terkait kemudian yang karena masa daruratnya itu masih di sampai dengan 31 Juli, ini tentu kami laporkan kalau yang di daerah istimewa Yogyakarta, saat ini kita juga tanggal 7 Juli ini sudah ada surat edaran dari Kepala Dinas terkait untuk kebijakan pendidikan di tahun ajaran baru 2020-2021. Nah ini memang kita dalam hal ini belum bisa memungkinkan untuk tatap muka secara langsung, namun masih dilaksanakan untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB dilaksanakan dengan model pembelajaran jarak jauh atau online sampai batas waktu yang ditentukan. Kemudian nanti kita mengikuti dengan kebijakan yang lebih atas lagi yang ada di nasional, kemudian yang ada dari khususnya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Memang kalau dalam hal ini tidak melulu kita juga dengan online karena juga variasinya ataupun kondisi yang ada di daerah-daerah itu juga ada akses untuk sekolah mungkin ada dalam hal sinyal dan lain-lain. Nah ini memang sudah kita data ya. Nah memang saat ini kita di Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta itu juga mempunyai fasilitas untuk pembelajaran jarak jauh melalui kita punya Jogja Belajar. Nah ini bisa sekarang berupaya sebaik mungkin untuk bisa memberikan layanan pembelajaran jarak jauh bagi sekolah-sekolah. Ini untuk bisa karena ada mempunyai aplikasi yang JB Kelas, Jogja Belajar Kelas yang sifatnya dengan kelas maya. Nah ini kita berupaya seperti itu bisa lakukan. Kemudian juga antusias ataupun semangat dari para Bapak Ibu guru ini luar biasa. Kemarin baru saja hari Minggu itu dari Ikatan Guru Indonesia dan juga dari jaringan informasi sekolah yang ada di DIY itu
melaksanakan diklat online untuk kita bisa memanfaatkan manfaat dari Google Classroom. Nah, untuk pembelajaran di situ para Bapak Ibu guru di BIMTEK dari salah satu guru di DIY yang memang mempunyai lisensi ataupun kapasitas untuk bisa mendiklat. Nah, diklatnya ini sudah hari yang kedua. Nah, ini dan juga bisa berbagi ya untuk para Bapak Ibu guru yang lain yang ada di luar daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain yang memang karena kadang juga untuk kuota ya untuk pembelajaran ini juga butuh biaya. Nah, itu juga melalui dana BOS, itu juga dari Pusnas, terusnya dari pusat itu juga bisa digunakan untuk pulsa. Nah, ini sudah kebijakan itu sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah. Nah, kemudian inilah Bapak Ibu guru dan juga anak-anak. Di satu sisi juga masih ada kekurangan dalam hal untuk akses saat ini. Nah, anak-anak juga bisa beberapa sekolah itu ada 3 sekolah yang memakai sudah punya radio FM. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran jarak jauh. Ataupun kita juga ada kerjasama dengan radio dan juga dengan TVRI. Nah, ini upaya-upaya yang terobosan-terobosan yang bisa kita lakukan untuk bisa menyikapi untuk pembelajaran jauh yang ada di untuk kita memfasilitasi sekolah-sekolah yang ada. Nah, ini Bapak Ibu semuanya tentu dengan tahapan-tahapan ini memang yang untuk saat ini dengan sesuai edaran per tanggal 7 Juli ini untuk apalagi yang tanggal 13 Juli ini kan belum juga tatap muka, maka untuk masa pengenalan lingkungan sekolah bukan MOS, bukan pelonco loh, tapi sekarang masa pengenalan lingkungan sekolah ini tentu juga harus dilakukan dengan jarak jauh, ya. Belum bisa kita dengan tatap muka, ya. Kemudian juga dalam hal untuk itu kreativitas dari sekolah-sekolah kita minta mereka bisa mereka menghubungkan dengan para siswa-siswi yang baru saja masuk. Nah, ini sedikit cerita kemarin yang untuk bisa registrasi ya, kita kan mulai Senin kemarin sudah ada registrasi dari sekolah-sekolah dasar dengan sistem drive-thru. Nah, jadi registrasi itu syarat-syarat sudah dipenuhi dari para siswa, kemudian orang tua mengantarkan syarat itu ataupun siswanya sekolah, petugas-petugas dari sekolah berjaga-jaga di depan sekolah, kemudian menerima data itu, berkas itu. Jadi langsung lewat seperti itu. Kemarin kondisinya ada yang seperti itu yang memang ini lebih efektif untuk bisa kita meminimalisir pertemuan. Ya. Nah, kembali ke untuk masa pengenalan lingkungan sekolah ini ya, ini untuk materi-materi anak-anak, mereka sebetulnya itu juga kepengen anak-anak ini bisa dipertemukan, ketemu dengan teman barunya, ataupun gurunya juga sudah sama-sama semuanya itu sudah rindu dengan sekolah, namun karena kondisi, nah inilah belum bisa kita lakukan, ya. Jadi dengan model virtual tadi, bisa sekolah nanti membuat video dalam bentuk video yang di situ isinya nanti profil sekolah, kemudian juga materi-materi tentang motivasi belajar di masa pandemi COVID ini, dan juga dalam hal ini untuk karakter para siswa-siswi ini juga penguatan karakter harus ada di situ. Kemudian juga ada materi wawasan kebangsaan ataupun budaya dan juga kesehatan. Nah, ini untuk yang jenjang yang jenjang SMA, SMK ini, ya tentu yang tingkat jenjang atas ini untuk materi yang kesehatan misalkan ada untuk karena mereka di usia yang sudah dewasa terkait masalah reproduksi semacam itu, ataupun yang dari masalah narkotika dan lain. Nah, inilah kemudian juga ada materi lain yang disesuaikan dengan kespesifikan lokal masing-masing sekolah. Ini tentu harus kita lakukan. Nah, kemudian juga dalam hal untuk nanti, bagaimana dengan kurikulumnya? Memang kalau kita melihat dalam hal ini tidak bisa kita untuk bisa memaksakan kurikulum itu
sampai ketuntasannya ya, karena memang kondisinya. Namun demikian kita berusaha seoptimal mungkin para Bapak Ibu guru bisa memberikan yang terbaik dengan kreativitas ataupun terobosan dari Bapak Ibu guru itu bisa melakukan untuk pembelajaran jarak jauh. Kemudian juga terkait yang kurikulum tadi ya, nah ini juga tentu nanti sekolah juga harus menyiapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan ini juga dalam hal ini juga di situ harus ada memasukkan untuk protokol kesehatan pandemi ini juga yang itu juga harus disiapkan. Nah inilah untuk nanti bisa kita melakukannya. Nah next ini Mas. Next. Ya, nah ini Bapak Ibu semuanya tadi juga Pak Oki juga sudah bagaimana kita mempersiapkan sekolah ya untuk aturan. Kalau kita melihat saat ini sekolah-sekolah sebetulnya sudah menyiapkan ya kondisinya dengan penyemprotan dan itu sudah tidak perlu kita lagi, tapi setiap periode sekolah menyiapkan melaporkan mereka bagaimana menyemprot ya, penyemprotannya dengan disinfektan, kemudian juga dengan wastafel yang ada. Nah ini juga protokol itu sudah dilakukan. Nah ini, nah tentu juga dalam hal penyiapan toilet dan juga anak-anak kita ataupun para Bapak Ibu guru juga sudah tertib untuk bisa melakukan dengan masker. Nah ini namun ini ya Bapak Ibu semuanya. Namun kalau memang kita kalau dalam hal ini untuk bisa mengkondisikan para siswa-siswi ini juga harus nantinya kalau akan setelah ada kondisi tanggap darurat, nah ini bagaimana kita bisa mengkondisikan untuk itu. Ya. Ini next, mohon Mas, next Mbak. Nah ini kondisinya. Pembelajaran yang ada di zona-zona yang kuning hijau ataupun merah ini, nah ini memang mungkin mudah-mudahan nanti kondisi semakin membaik sehingga untuk pembelajaran yang bisa tatap muka, mungkin kalau tatap muka itu juga waktunya juga tentu harus betul-betul kita atur untuk jamnya, tidak mungkin karena satu hari ada 2 shift itu juga agak berat ya, karena harus membersihkan ruang-ruangan yang ada. Ya. Next, ya. Next. Nah ini tatap muka, kemudian ya sama ya, tetap ini dengan protokol yang sama untuk kondisi yang ada kalau besok berjalan. Next Mas, Mbak, bisa kita lanjut ya. Ya lanjut terus, yang ini sudah kita lewati ya. Nah ini tadi ya untuk dana BOS memang bisa kita pergunakan di sekolah-sekolah itu, ada kelonggaran ataupun relaksasi dana BOS itu terkait untuk bisa nanti untuk tadi pulsa ataupun untuk dalam hal ini bisa kita lakukan untuk pembelian ataupun sifatnya kita dalam hal untuk penanganan kesehatan COVID juga ada kelonggaran di situ. Next Mas, ya. Next, ya. Ini Saudara MPTK. Nah ini Bapak Ibu semuanya tadi ya. Tentu sebelum ada pembukaan ini nanti kalau ada kita setelah gawat darurat tentu harus mempersiapkan diri dengan pembelajaran tadi ya, setelah melakukan sosialisasi ya, ini pola baru kepada orang tua siswa guru. Nah ini memang bagaimana kita bisa mengkondisikan sekolah. Nah sekolah tentu dengan siswa-siswa yang telah ada ataupun yang untuk anak-anak baru tadi tentu dari nanti setelah di anak ini masuk ke kelas A atau B atau C, nah itu kan di situ ada para wali kelas. Nah ini tentu dari wali kelas juga bisa mengkondisikan, bisa berkomunikasi ya, melalui pembelajaran ataupun kontak-kontakan. Jadi di situ
dari Bapak Ibu Kepala Guru juga bisa melakukan pembelajaran. Nah, ini melalui Jogja Belajar itu sebenarnya bisa dengan Jogja Belajar Kelas. Nah ini memang baru kita kuatkan agar server ataupun jaringannya itu bisa menjangkau banyak untuk baik guru, siswa maupun orang tua bisa terlibat di situ. Ya. Kemudian untuk pendataan kesehatan bagi guru dan karyawan, nah ini juga bagi para guru karyawan memang harus kita data untuk bisa melihat kondisi yang ada, ya. Kemudian juga untuk pendataan sampai alamat tinggal dari para bapak ibu guru, nah ini sehingga mereka ada posisi di mana mereka berada, ya, kondisinya ada di daerah zona apa, nah ini juga perlu kita lakukan. Ya. Nah, ini kepala sekolah juga setiap hari mengikuti perkembangan kesehatan dari guru, karyawan, dan siswa. Nah, ini tadi juga contoh kalau kita melihat hari ini juga kalau yang tingkat UTBK ya, untuk yang para anak-anak kita yang telah dewasa yang mau kuliah, nah itu kan juga dengan protokol yang ketat ya, itu juga sudah dilakukan. Yang badannya panas itu juga tidak boleh mengikuti, harus disehatkan dulu. Next. Ya, nah inilah khususnya yang ada di lingkungan sekolah. Nah ini tadi Pak Ki juga sudah menyampaikan penyemprotan, kemudian siswa membawa bekal makanan dari rumah. Nah ini juga untuk kantin juga memang saat ini tidak diperbolehkan. Nah inilah yang bisa kita lakukan. Kemudian ya cuci tangan, kemudian juga ini ya hand sanitizer dan lain-lain itu sudah disiapkan di sekolah. Nah ini karena kondisi tadi ya masih zona kuning itu, jadi memang belum bisa dilaksanakan untuk tatap muka. Next ya. Oh ya, Sewo. Yang keluar ini ya. Kemudian next ya, materinya belum keluar ya. Nah, kemudian terkait untuk sudah sampai ke optimal bersih bersih. Kemudian terkait untuk yang ini nanti jelas untuk para siswa-siswi ini saat ini juga saya melihat ada yang beberapa sekolah yang tadi ada sistem drive-thru, namun juga kadang mereka ada yang belum yakin kalau belum mantap ke sekolah. Nah ini tentu juga para bapak ibu guru sekolah juga harus dengan mengingatkan untuk jarak dan lain-lain harus kita jaga untuk bisa mengingatkan para siswa-siswi yang baru untuk daftar ulang saat ini. Nah ini untuk siswa tidak boleh bergelombol, ini tentu harus kita ingatkan kembali para siswa. Nah ini, nah tadi yang KTSP, next mas, nah next. Untuk, nah ini ya, nah kemudian KTSP tadi ya memang untuk pencapaian dari kompetensi inti KIKD-nya ya, kompetensi inti maupun kompetensi dasar. Nah ini tentu kita berupaya semaksimal mungkin untuk mutu juga kita bisa lakukan. Nah inilah dari kreativitas ataupun dari para bapak ibu guru, dari motivasi dan semangat bapak ibu guru untuk bisa memberikan ilmunya kepada para siswa. Ini harus bapak ibu guru juga harus semangat dalam hal ini. Kemudian juga terkait untuk jadwal tatap muka mas, untuk pembelajaran kalau biasanya siswa itu mulai dari pukul 7 sampai dengan setengah 4 sore, nah ini kan jelas tidak mungkin. Nah nanti tujuan yang akan kita lakukan kan hanya sampai dengan pukul 11. Nah, jadi inilah kondisi ya, karena keterbatasan dan kondisi yang tidak bisa dipaksakan untuk bisa belajar dengan utuh. Nah kemudian yang memang ada untuk pembelajaran yang sifatnya praktek. Kalau yang SMA untuk mata pelajaran kimia, nah ini ya eksak itu kan tentu harus praktek. Nah ini juga di sekolah tentu harus nanti
diatur untuk blended learning-nya itu. Kemudian juga yang untuk SMK. SMK itu kan identik dengan praktek sekolahnya. Nah, ini memang nanti harus dikembangkan untuk sistem blok. Nah, mana yang pembelajaran yang bisa diteorikan, yang sifatnya adaptif, normatif, yang teori, kemudian mana yang harus praktek. Nah, ini harus kita atur. Dan tentu karena jumlah siswa itu khususnya yang praktek SMK itu kan alatnya juga terbatas yang ada di sekolah. Nah, ini tentu harus gonta-ganti. Kemudian siswanya banyak. Nah, ini untuk pengaturannya 25% itu kalau sudah diambil 25% tidak sampai 50%. Ya. Ini kita inginnya bisa 25% kita lakukan untuk pembelajaran. Nah, ini jadi itu kemudian mungkin tidak hanya 5 hari kerja, namun selang-seling ada 6 hari kerja. Nah, ini mungkin kalau sudah habis tanggap darurat, nah ini kalau ada perkembangan positif, nah, kita berupaya nanti untuk pos ataupun sesuai untuk bisa pembelajaran tatap muka itu juga sangat ketat sekali dan itu juga tidak ketemu bareng-bareng, ya, bergantian, nah ataupun juga mungkin dengan sistem ganjil genap untuk presensinya nanti karena dengan 25% itu untuk bisa melakukan. Nah, kemudian juga untuk tempat duduk bagi para bapak ibu guru, siswa, dan tentu guru kalau sampai bisa mengajar itu tidak mungkin jalan-jalan, ya biasanya kan guru enak dan lebih interaktif kalau mengajar itu sambil mendekati siswa, sambil dengan beberapa hal yang memang perlu sehingga siswa tidak mengantuk, suasananya hidup. Nah, sekarang tidak mungkin kalau para bapak ibu guru misalnya besok kalau sudah mulai pembelajaran berputar-putar, tapi tetap harus berada di tempat. Kemudian juga yang terkait untuk yang kelas inklusif, yang khususnya untuk yang ketunaan, SLB tunarungu, nah ini tentu harus dengan maskara yang transparan sehingga nanti kelihatan di gerak bibir ini apa yang diucapkan ini bisa dimengerti oleh siswa yang berketunaan. Next, ya. Yes. Lanjut, nah ini tadi untuk bisa dengan safe, namun demikian kalau safe kita juga nanti safe-nya itu bergiliran itu harinya yang berbeda itu lebih baik daripada pagi separuh, nanti ada yang sore, itu kan juga butuh pembersihan, itu juga biayanya juga cukup banyak untuk kebersihan. Nah, ini tentu harus kita jaga. Ya. Sementara itu kalau dengan shift pagi dan siang itu bisa jadi anaknya nanti sempat ketemu bergerombol. Nah, ini kan juga kita menjaga jangan sampai seperti ini anak-anak nanti bergerombol. Kadang-kadang kalau sudah ketemu temannya itu saking kangennya. Kalau manusia itu kan memang banyak permintaan. Kalau kita dulu zaman kuliah SMA waktu itu pengennya baterai ataupun balas. Nah, tapi kalau sekarang di rumah terus ya, wah bosan nih nang rumah terus. Nah, ini memang yang itu harus kita bisa bagaimana cara kita mengatur untuk bisa nanti di dalam pembelajaran yang ada. Nah, inilah tentu keterlibatan dari para orang tua untuk bisa memberikan motivasi kepada para siswa dan anak-anak. Ya, kalau saya melihat juga di jalan, ya, khususnya anak-anak SD, SMP, SMA itu sekarang banyak yang ngunduh layangan, ngunduh layangan bahasa Indonesianya main layang-layang, ya. Nah, kemudian juga banyak bersepeda. Nah, ini kadang-kadang juga kalau kita melihat budaya bersepedanya itu kadang sekarang kan terlalu banyak di jalanan, kadang-kadang malah mengganggu di jalan. Nah, ini memang tentu kita juga dari pendidikan juga harus bisa memberikan arahan kepada para siswa-siswi yang ada. Kemudian juga yang terkait dengan tadi ya, yang memang untuk tatap muka itu betul-betul untuk materi yang sulit dilakukan dengan di dalam jaringan atau online, ya. Jadi harus memang ini akan dilakukan dengan protokol kesehatan besok kalau sudah akan dilakukan. Nah,
kuncinya dalam hal ini guru tidak bosan-bosan, juga semangatnya harus tinggi untuk bisa mengupayakan pengembangan berpikir kritis, inovatif dan menyenangkan bagi para siswa-siswinya ini. Dan tentu kepala sekolah itu bertanggung jawab untuk bisa nanti dalam hal pembelajaran yang ada di sama kita di dalam kondisi pandemi ini. Nah, keterlibatan dari pengawas sekolah ya sesuai dengan tugas fungsi pengawas itu juga untuk pemantauan dan pengawasan terhadap proses pembelajaran ini tentu harus dilakukan. Next, ya. Kemudian yang untuk evaluasi, ya ini tentu kita juga dalam hal ini dengan gugus COVID setiap hari kita juga rapat. Nah, ini juga secara online. Nah, ini tentu kita juga harus bisa melaporkan dan progresnya dan juga perkembangan terbaik juga harus kita laporkan untuk bisa melakukan itu. Nah, ini sistem evaluasi belajar dapat dilakukan dengan daring maupun luring. Nah, ini harus tetap dilakukan. Nah, kemudian untuk evaluasi pembelajaran praktek ini tentu dilakukan secara langsung dengan pengaturan jadwal ya. Ini nanti setelah yang praktek ini khususnya banyak yang ada di jenjang sekolah menengah kejuruan ini memang harus kita atur betul-betul kalau itu memang harus dilakukan. Itu Bapak Ibu semuanya yang sangat saya banggakan yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin ada beberapa hal yang bisa kita komunikasikan, kita bisa saling berdiskusi. Terima kasih. Ada tutur kata yang kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Isti yang sudah sangat rinci ya tadi menyampaikan terkait dengan protokol-protokol yang sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan terkait dengan persiapan untuk new normal menikah. Jadi kalau tadi disampaikan intinya Dinas Pendidikan juga tidak menyerah ya Bu. Okay. Kalau lelah pastinya lelah menghadapi tapi ya, kita tidak menyerah. Jadi banyak sekali tadi yang disampaikan inovasi-inovasi yang sudah dijalankan seperti registrasi dengan sistem drive-thru itu mungkin baru terjadi sekarang ya Bu. Ya, baru sekarang. Ya, pembelajaran jarak jauh yang juga dilakukan di beberapa tempat di hampir semua sekolah mungkin untuk saat ini dan juga mungkin perlu ekstra kreativitas nih untuk benar-benar memenuhi kurikulum yang sudah ditetapkan. Kemudian tadi yang perlu digarisbawahi juga bahwa sesuai dengan edaran itu memang tanggal 13 Juli tahun ajaran baru ya Ibu. Ya. Tapi itu ajaran baru tapi bukan kemudian tanggal 13 itu masuk. Ya, karena beberapa wali murid mungkin masih banyak kekhawatiran, wah tanggal 13 Juli udah masuk gitu ya, padahal itu adalah tahun ajaran baru gitu. Ya, terima kasih banyak tadi juga sudah dipaparkan. Ya, mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, pada kesempatan kali ini sudah hadir bergabung bersama kita Bapak Arief Nurhartanto. Beliau adalah Sekretaris PMI Daerah Istimewa Yogyakarta. Berkenan mungkin Bapak Arief bisa memberikan semangat untuk kita semua ya terkait dengan menyongsong new normal di di sektor pendidikan. Di sini sudah hadir juga ada 2 narasumber kita Bapak dan juga peserta kita yang tidak kalah semangatnya dari ternyata datang juga dari luar DIY Bapak. Jadi semangatnya dari Bapak. Monggo Pak, silakan. Pak Rizky, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena berbagai agenda di markas PMI Daerah Istimewa Yogyakarta tadi, sehingga saya baru bisa bergabung di akhir dari materi yang kedua. Tapi izinkan saya untuk matur sebentar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber yang sangat saya muliakan, Pak Rizky selaku moderator yang sangat saya hormati dan seluruh peserta yang
mendaftar sejumlah 200-an orang dan berpartisipasi aktif, kira-kira ada 115-114 orang pada kesempatan siang hari ini. PMI Daerah Istimewa Yogyakarta sedang berpikir keras juga untuk penyesuaian operasi-operasi penanganan COVID-19 ini pasca tanggap darurat bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan berakhir pada 31 Juli yang akan datang. Mudah-mudahan tidak diperpanjang lagi, mudah-mudahan, karena kalau diperpanjang terus nanti seperti STNK gitu ya, seperti apa. Jadi mudah-mudahan tidak diperpanjang lagi, kondisi semakin terkendali dan segala sesuatu kemudian masuk pada tatanan baru yang orang menyebut dengan istilah new normal, ada juga orang yang menyebut dengan tatanan baru, dan kalau saya menyampaikan bahwa ke depan itu harus kita bangun peradaban baru dalam tata kehidupan kita untuk menghormati hak dan kewajiban kita masing-masing di tengah-tengah pandemi yang berlangsung pada kesempatan saat sekarang ini. Saya singkat saja bahwa dunia pendidikan kita, karena sudah kita putuskan 2045 adalah tahun emas kita untuk menuai banyak sekali, memanen banyak sekali bibit-bibit yang sudah kita semaikan pada saat-saat sekarang ini, maka dunia pendidikan kita tidak boleh berhenti karena pandemi. Dan diskusi kita pada kesempatan seminar melalui web siang hari ini saya kira tema yang sangat bagus, karena secara psikologis anak-anak juga mengalami kondisi dan tekanan tertentu yang berupa kejenuhan, tapi pada sisi yang lain, saya sepakat tadi dengan ujung dari pemateri yang kedua, Bu Tri tadi itu, bahwa anak-anak dengan segala kefahaman dan kedisiplinannya itu seringkali kemudian masih sangat longgar dan kendor ketika dia berinteraksi sosial dengan teman-teman yang lain. Oleh karena itu, sekolah harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk menyongsong peradaban baru kita pada era new normal masa-masa yang akan datang. Untuk itu, ini harus menjadi kerja keras bagi semua pihak. Jangan diterjemahkan kemudian tahun ajaran baru, sekolah akan langsung dengan model tatap muka dan masuk sepenuhnya di sekolah. Karena ini kegelisahan orang tua banyak yang memahami masih seperti ini belum akan terjadi, karena kita masih butuh waktu, bisa jadi sampai semester pertama itu kita masih akan banyak menggunakan metode online atau metode daring. Tapi pada sisi yang lain, kejenuhan siswa itu juga harus kita respon dengan pertemuan-pertemuan yang memungkinkan mereka berinteraksi sosial. Dan pada kesempatan itu menjadi peluang emas bagi kita menginternalisasikan nilai, value, peradaban baru ketika kita masuk dalam tatanan new normal tersebut. Nah, oleh karenanya saya kira RAB di sekolah itu harus dibedah kembali, guru-guru harus merancang kembali anggaran-anggaran untuk menjamin ketika nanti kita ngomongi secara psikologis, putra-putri siswa itu masuk ke sekolah, walaupun tidak mungkin untuk seluruhnya masuk dalam satu waktu, karena physical distancing-nya pasti tidak akan terjadi di sisi itu, dan butuh biaya yang tidak sedikit untuk selalu mensterilkan, untuk selalu menyemprotkan desinfektan, untuk selalu menjaga guru-guru tetap dalam keadaan sehat dan putra-putri kita juga dalam keadaan sehat. Nah, oleh karenanya saya kira ada ide-ide yang tadi saya tangkap di belakang. Pemateri yang kedua menyampaikan mungkin terhadap materi-materi tertentu yang memang membutuhkan untuk jumpa darat, itu yang bisa dimanfaatkan untuk kemudian kita ngomongi secara psikologis tadi itu. Jadi saya sepakat dan mudah-mudahan diskusi ini merekomendasikan beberapa poin-poin penting bahwa penyelenggaraan pendidikan itu jangan dipaksakan kemudian harus bertatap muka dalam kurun waktu yang durasi waktu ketemu yang lama dan dalam jumlah yang sangat banyak, tapi bisa dengan berbagai model yang lain. Kemudian sifatnya untuk masa-masa saat sekarang ini lebih pada untuk ngomongi psikologi siswa, kebutuhan untuk ketemu dengan sahabat, dengan teman, kebutuhan untuk ketemu dengan guru masing-masing, dan kerinduan panggilan jiwa para pendidik juga untuk memberikan pendidikan kepada putra-putri kita. Mungkin belum bisa lebih dari itu, tetapi masa-masa yang akan datang mudah-mudahan akan ada tatanan yang lebih terukur, yang lebih tertata rapi untuk penyelenggaraan pendidikan kita ketika kemudian kita harus berdampingan
dengan virus COVID-19 ini. Ini mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Selamat berdiskusi dan mohon maaf Pak Rizky kalau saya tidak bisa mengikuti sampai dengan selesai, tetapi biasanya nanti teman-teman Pusdiklat PMI akan memberikan banyak sekali informasi-informasi hasil dari diskusi ini untuk kemudian kami respon di tingkat pengurus PMI DIY. Jangan lelah, apalagi putus asa, teruslah kemudian kita kerja kemanusiaan, membina putra-putri kita di dalam peradaban masa pandemi ini, dan teruslah kerja kemanusiaan, karena insya Allah di balik semua musibah ini akan ada hikmah yang lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Saya kira itu, mohon maaf kalau sedikit agak panjang, karena kami dari pengurus PMI DIY sangat senang dengan forum-forum yang diselenggarakan oleh Pusdiklat untuk bisa menebar berbagai ilmu ke sahabat-sahabat kita yang lainnya. Terima kasih Mbak Rizky, matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Arif Hartanto selaku Sekretaris PMI DIY yang telah memberikan semangatnya untuk kita semua di sektor pendidikan ini. Siap Pak Inong. Siap Mas. Jadi seperti tadi yang disampaikan Pak Arif, bahwasanya kalau kita berbicara tentang new normal mungkin tidak hanya di sektor pendidikan untuk penerapannya, tapi di semua sektor. Tapi untuk kesempatan kali ini mungkin kita akan lebih fokus di sektor pendidikan, dan mungkin ke depan seperti tadi Pak Arif sampaikan bahwa mungkin webinar terkait dengan new normal di sektor pendidikan ini sebagai pemantik awal Pak, mungkin nanti akan ada webinar lagi terkait dengan penerapan normal di sektor-sektor lain. Setuju. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Arif yang telah memberikan motivasi dan semangatnya untuk kita. Semangat juga buat Pak Arif, jangan lelah Pak di dunia kemanusiaan. Insya Allah, insya Allah. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang bergabung di webinar pada kesempatan siang hingga sore hari ini, sebelum kita masuk ke tanya jawab, kita ingatkan lagi untuk mengisi daftar hadir yang sudah dilampirkan di chat room. Bagi yang sudah mengisi, cukup sekali saja bisa diisi, dan juga kita mengingatkan bahwasanya teman-teman yang bergabung pada kesempatan kali ini nanti bisa mendapatkan e-sertifikat, dan juga nah ini yang tidak kalah menariknya, dapat voucher diskon pelatihan pertolongan pertama untuk awam dan pertolongan pertama intermediate untuk teman-teman KSR. Nah, diskon ini berlaku bagi yang mendaftar di tanggal 7 sampai 8 Juli. Ini untuk 50% diskonnya, kemudian untuk tanggal 9 sampai tanggal 11 Juli ini 25% ya. Ini untuk pelatihan yang akan dilakukan oleh pusat atau Pusdiklat PMI DIY. Ya, baik teman-teman, kita lanjutkan sesi tanya jawab. Teman-teman bisa langsung bisa juga menuliskan di chat room pertanyaan-pertanyaannya, tapi bisa juga teman-teman bertanya langsung kepada narasumber pada kesempatan siang hari ini. Jadi teman-teman mungkin untuk sesi pertama kita akan buka 2 pertanyaan dulu. 2 pertanyaan mungkin bisa diajukan untuk Bapak Sugiharto atau Pak Ugi, bisa juga ke Bu Isti. Monggo, untuk sesi pertama kita buka 2 pertanyaan. Silakan teman-teman. Ya, mungkin Pak Ahmad Husain ya. 1 Pak Ahmad Husain. Ya, kemudian mungkin satu lagi sebelum masuk ke pertanyaan Pak Ahmad Husain, ada pertanyaan mungkin bisa angkat tangan, atau bisa juga menuliskan di chat room. Kalau belum, kita masuk ke pertanyaannya Pak Ahmad Husain, sambil mungkin teman-teman silahkan menuliskan pertanyaannya di chat room. Bapak Ahmad Husain mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya, silahkan. Matur nuwun. Tes audio apakah bisa didengar audio saya? Sudah Pak, sudah sangat jelas. Baik, matur nuwun. Sebelumnya pertanyaan saya hanya akan saya tujukan pada Putri. Putri, saya perkenalkan diri dulu. Saya Ahmad Husain.
dosen Politeknik Kesehatan Yogyakarta, sekaligus saya pembina KSR di Politeknik Kementerian Kesehatan Yogyakarta. Namun itu saya juga sejak sudah lama sekali saya menjadi komite di salah satu SD, itu komite SD. Tapi sekarang saya hanya pada bidang pendidikan, Bu. Semula saya selalu menjadi ketua, tapi kesibukan di kampus, saya mencoba bergeser. Kebetulan saya lihat juga hari ini kepala sekolahnya juga ikut hadir untuk mengikuti webinar ini. Ada beberapa pertanyaan, Bu. Yang pertama adalah seberapa jauh kesiapan Dinas Pendidikan dalam mensosialisasikan ini terhadap jajaran aktivitas di sekolah, termasuk juga dengan komite. Karena saya secara pribadi belum pernah itu mendengar. Itu sangat penting sekali kalau memang nanti pendidikan anak-anak kita mulai. Yang kedua, Bu, ini juga tidak kalah pentingnya tentunya, seberapa juga kemampuan Dinas Pendidikan, terutama kerjasamanya dengan institusi yang bertanggung jawab tentang lingkungan sekolah, apakah ini juga sudah dipersiapkan? Kalau kita lihat untuk pengamanan yang selalu dipergunakan aktivitas, itu paling tidak dalam 2 hari sekali harus dilakukan disinfeksi gitu. Sehingga apakah ini sudah juga dipersiapkan oleh Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta? Kalaupun ada keterbatasan dari Dinas Pendidikan, baik kerjasamanya dengan Dinas Kesehatan maupun dengan PMI, itu tentunya nanti kami yang dari komite sekolah tentu akan banyak mencari celah kerjasama dengan pihak ketiga, apakah itu LSM. Saya kira banyak sekali di Yogyakarta yang membuka peluang untuk itu. Itu saja, Putri, karena saya menganggap itu penting dan tanggung jawab kami sebagai orang tua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, untuk pertanyaan pertama tadi dari Pak Ahmad Husain, ini ada 2 pertanyaan yang pertanyaan kedua yang mungkin nanti sekalian bisa dijawab. Ini pertanyaan dari Susi Meyandari. Bertanya, jika mahasiswa ingin melakukan penelitian di lingkungan sekolah, SD, SMP, SMA, apakah diizinkan untuk bertatap muka secara langsung? Nah, ini pertanyaan untuk sesi pertama. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi dari Pak Ahmad Husain ya, terkait dengan seberapa jauh Distipora mensosialisasikan ini. Kemudian kesiapannya juga seperti apa. Yang kedua adalah bagaimana dengan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian, apakah diizinkan? Ya, mungkin itu, Ibu. Oke, bisa saya jawab sekarang, Mbak Rifin? Ya, jelas ya Mbak suara saya? Sangat jelas. Jelas, Bu. Mohon maaf, malah kebanteran Pak. Oke. Pak Ahmad Husain, ya. Jelas, Bu, jelas. Pak dosen. Oke. Bapak di komite di SD mana, Pak? Pak Husain komite SD ya? Ya. Saya di komite SD Patran, Bu. Kabupaten Sleman. Oh, Sleman. Oke. Ya. Ini ya terkait tentu dalam hal ini ya, mungkin saya bisa sedikit cerita kalau secara ini ya, di gugus COVID itu kita juga sudah, gugus tugas COVID sudah berkoordinasi ya dengan baik untuk kabupaten kota, Dinas Pendidikan kabupaten kota, tentu kita rapat-rapat koordinasi. Kemudian terkait juga dengan jenjang sekolah dasar, nah itu ada kewenangannya ada di Dinas Pendidikan, ada di kabupaten kota Pak, bukan di provinsi. Namun demikian dari dinasnya tentu sudah memberikan informasi terkait ini kepada para kepala sekolah yang ada di bawah naungan sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan dari kabupaten kota Pak. Nah ini tentu terima kasih diingatkan, nah nanti juga kami bisa
menginformasikan kepada Dinas Pendidikan Sleman ya, khususnya bahwasanya memang untuk yang komite ini belum koordinasinya untuk sampai ke komite mungkin belum banyak ya dalam hal ini. Nah ini menjadi masukan Pak terkait itu. Memang kalau kita melihat kalau upaya-upaya kami yang ada di untuk jenjang Dinas Dikbud RI yang untuk jenjang SMA, SMK ataupun SLB ini kita juga sudah tidak kurang-kurang untuk bisa nge-push ataupun tidak hanya nge-push ya, memberikan informasi dan meminta kepada sekolah menginstruksikan untuk bisa mengkondisikan untuk kondisi yang ada di dengan adanya pandemi ini dan juga koordinasi dengan komite ataupun wali murid, nah ini dan juga para siswa melalui dengan medsos ini yang ada jejaring yang ada HP ini betul-betul walaupun mungkin sifatnya hanya dengan WA group katakanlah itu juga sudah kita sampaikan. Contoh anak saya ya Pak ini yang ada di SMA, nah itu wali kelasnya juga masuk di situ sebagai dia sebagai ini ya yang adminnya. Nah kami komunikasi apapun disampaikan di situ. Nah ini mungkin dalam hal ini untuk komite yang ada di sekolah Bapak ini juga usul nanti ketemu ada kepala sekolah yang ikut di sini ikut bisa hadir mengikuti ini ya Zoom ini. Nah ini bisa dikondisikan nanti yang ada di grup itu ya para orang tua yang ada. Nah itu jadi informasi-informasi ya bisa kita sampaikan seperti ini. Nah ini nanti kalau akan mengundang sekolah, nah ini kalau mengundang tentu pertemuan juga terbatas nanti kalau mungkin 20 orang saja masih bisa Pak. Tapi nah kalau misalkan yang banyak harus ketemu seluruh komite itu belum memungkinkan untuk saat ini. Namun komunikasi itu bisa dilakukan dengan berbagai cara Pak untuk bisa melihat kesiapan mengkondisikan di tengah wabah pandemi COVID ini. Kemudian juga terkait terima kasih untuk bisa beberapa kemampuan kerjasama dengan lembaga ya Pak ya, lembaga ataupun organisasi perangkat daerah yang terkait. Nah ini kami tentu gugus tugas COVID itu dengan Dinas Kesehatan ada Pak Oki ataupun juga dari UGM ada seperti Pak Doni, kemudian juga dari untuk terkait keamanan dengan Polda dan juga dengan keamanan masyarakat ini juga dengan Satpol PP dan lain itu juga kita di gugus tugas itu ada kita dari berbagai sektor ataupun organisasi ataupun dari OPD organisasi yang pemerintah ini tentu juga sudah kita berusaha untuk bisa memberikan informasi dan masalah-masalah ataupun juga harus yang langkah apa yang harus kita lakukan. Nah ini juga sudah kita komunikasikan ataupun actionnya sudah ada. Nah ini Bapak jadi mungkin perlu memang di sekolah-sekolah untuk dalam hal sanitasi tadi ya kalau butuh nah, terima kasih kalau ada nanti yang dari volunteer ataupun dari pihak-pihak yang ingin memberikan sumbangsih kepada sekolahnya tentu dengan terbuka ini kita terima dengan baik. Begitu ya Pak Ahmad. Matur nuwun Putri. Nggih, sami-sami. Kemudian Mbak Susi ya, Mbak Susi terkait untuk yang penelitian ya di sekolah. Nah ini memang tentu bisa Mbak izin penelitian yang khususnya ini yang untuk nanti kalau mau ke sekolah SMA, SMK ataupun SLB lewat Dinas Dikbud RI. Nah ini juga tentu protokol kesehatan harus kita terapkan dengan di sekolah juga kita wanti-wanti untuk bisa nanti penjenengan Mbak Susi bisa melakukan penelitian ini. Nah face to face-nya tentu juga dalam hal massal dan kesehatan, jaga jarak, masker dan lain-lain syarat-syarat yang ini juga harus itu Mbak Susi ya. Nah Mbak. Ya, baik terima kasih Bu Isti yang sudah menjawab dua pertanyaan yang dari Pak Ahmad Husain dan juga dari Mbak Susi. Pertanyaan berikutnya Bu ini sebetulnya ada yang sudah menuliskan di chatroom, ada dua pertanyaan tapi juga ada juga masukan-masukan dari ini Bang siapa ya Jos Lalang ya. Jadi kalau sekolah mau dibuka, kepala sekolah dan
guru dan wali kelas perlu ekstra pengontrolan dan pengawasan dalam sekolah selama proses belajar mengajar. Nah, ini beberapa masukan juga. Kemudian ada pertanyaan kedua, Ibu, mungkin ini juga kalau dilihat pertanyaannya juga buat Bu Isti nih. Bu Isti Banjur. Ya, jadi ini dari Nur Intan Budiarti. Jadi izin bertanya, untuk sekolah-sekolah apakah diizinkan untuk tetap diadakan kegiatan ekstrakurikuler? Itu pertanyaan dari Nur Intan Budiarti. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak atau Mas ya, ini Pak Susanto Tan. Di sekolah kami sudah menyebar angket dan memenuhi syarat protokol kesehatan untuk bisa belajar dengan tatap muka. Pertanyaan saya, jika ternyata peserta didik terkena virus sebelum sampai ke sekolah dan ketahuan di sekolah, secara otomatis orang tua akan menyalahkan pihak sekolah karena anak mereka sudah berangkat ke sekolah. Apakah ada perlindungan bagi pihak sekolah agar tidak menjadi bahan atau pihak yang disalahkan nantinya? Nah, ini ada dua pertanyaan dari Mbak Nur Intan dan Pak Susanto ya. Mungkin Ibu ini. Ya. Terima kasih Mbak Intan yang ekstrakurikuler tadi ya. Itu untuk kondisi saat ini tentu belum bisa dilakukan ya, karena memang kita prioritas yang wajib-wajib dulu, ibaratnya kita yang untuk pemberian materi pembelajaran itu yang pokok itu saja, kita masih dengan keterbatasan kondisi pandemi ini tentu ini yang menjadi prioritas utama kalau kita dengan PJJ. Sementara yang untuk ekstrakurikuler tentu saat ini belum bisa kita lakukan. Ini kan ya Mbak ya, khususnya yang untuk masalah untuk kegiatan ekskulnya. Kemudian dari Pak Susanto Tan, nah ini untuk kasus yang di sekolah sudah menyebar angket dan memenuhi syarat protokol kesehatan. Nah tentu mudah-mudahan kalau kita sudah dengan protokol kesehatan yang ketat, nah ini juga saat masuk, jadi kita mulai dengan koordinasinya dulu dengan orang tua ya, orang tua mengkondisikan, sekolah mengkondisikan dengan orang tua, ini anak juga harus kondisinya baik, apa yang dikonsumsi itu juga yang sehat-sehat. Nah setelah itu orang tua juga harus melihat kondisi anaknya ini. Kemudian juga di jalan, nah itu di jalan juga dia itu naik kendaraan apa dan ini, nah ini memang menjadi suatu hal yang kalau itu naik kendaraan umum itu juga berat, tapi kalau naik motor, nah ini. Kemudian juga sampai di sekolah sudah disiapkan wastafel dan kemudian juga ada hand sanitizer dan lain-lain. Nah ini tentu upaya sekolah dengan termogan. Nah itu memang tadi Pak Ugi juga ngendiko kalau termogan itu kadang-kadang kalau disesuaikan dengan kondisi saat dari luar panas banget jadi tinggi, kemudian dari ber-AC itu juga jadi, nah ini tentu kita berusaha untuk bisa sekolah juga ngecek. Nah terkait juga untuk ternyata setelah ketahuan di sekolah itu akan menyalahkan pihak sekolah. Nah ini tentu kita mudah-mudahan terjadi Mbak. Tidak terjadi kasus ini sehingga kita bisa meminimalisir untuk jangan sampai terjadi pada pihak-pihak yang disalahkan. Ya. Ya. Terima kasih Bu Isti atas jawaban dari dua pertanyaan. Sambil nyala. Monggo Bu, ekstrakurikuler dan bagaimana kalau ada kasus ya, mungkin itu tadi kasus khusus mungkin kita sama-sama tidak menginginkan, tapi tidak akan menyalahkan kalau sudah kalau itu sampai terjadi ya Mbak ya. Nah itu kan upaya sekolah itu sudah sebetulnya sebuah protokol, namun kok dilalah halangan. Kalau kita melihat yang kita tidak ingin ada dari klaster pendidikan itu jangan sampai terjadi. Ini upaya-upaya kalau kita melihat di sekolah itu sudah berupaya. Ya,
Ibu. Jadi pada intinya semua ada protokolnya dan semua berupaya untuk mengikuti protokol yang ada seperti itu Ibu. Untuk karena protokol itu juga dibuat atau disusun untuk benar-benar meminimalisir, meskipun mungkin tidak bisa menghilangkan atau tidak bisa menghambat sama sekali, tapi itu meminimalisir penyebaran. Ya. Baik Bapak Ibu, Pak Uki, Bu Isti dan juga Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya nggak laku. Berarti sudah sangat jelas sekali Pak tadi. Jelas. Yeah. Jadi sebetulnya masih ingin sekali berdiskusi panjang lebar ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, tapi apalah daya kita waktunya. Oh ini Mbak, apakah di sekolah sudah siap dengan peralatan dalam UKS untuk mempersiapkan ini ya? Nah ini ya terkait itu memang kalau kita melihat sekolah-sekolah yang ada di ini dengan mereka punya tim UKS, nah ini kan sudah upaya ya untuk bisa mempersiapkan. Khususnya yang COVID ini juga sudah mempersiapkan deh untuk alat-alat katakanlah tadi dengan hand sanitizer yang Kalau boleh komentar sedikit saja, Mbak Rofi. Ya, barangkali tadi memang tidak ada pertanyaan spesifik kepada kami dan untuk kesehatan, tetapi mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa terkaitkan dengan kesehatan. Misalnya tentang kaitannya dengan UKS ya, itu fasilitas sekolah. Seandainya misalnya ditemukan ternyata secara tiba-tiba ada kejadian gawat daruratan di sekolah, sebenarnya bisa berjejaring dengan puskesmas tempat di wilayah sekolah tersebut, atau kalau memang tidak ada jaring dengan puskesmas selama ini tidak pernah berkolaborasi, bisa langsung ke PSC 119. Jadi ada nomor langsung 119 di Public Service Center yang nanti akan mendatangi di sekolah seandainya memang itu kejadian kegawat daruratan medis, sehingga mungkin ke sekolah lebih tenang seandainya ada apa-apa itu ada petugas medis yang datang, sehingga nanti juga menjawab yang Pak Susanto tadi supaya sekolah juga tidak disalahkan. Dan kalau memang virus itu terjadi infeksi dalam hal ini COVID ya, positif COVID terjadi di rumah, ketahuan di sekolah itu seharusnya tidak mungkin karena proses untuk sampai dapat disimpulkan terinfeksi positif COVID-19 itu langkahnya akan panjang. Biasanya dengan rapid, screening dengan rapid, kalau reaktif baru dilanjutkan dengan PCR. Sehingga kalau sudah dalam kondisi rapid itu reaktif, nggak mungkin anak tersebut untuk masuk ke sekolah, bahkan mungkin sudah harus diisolasi. Saya rasa sekolah cukup aman untuk tidak disalahkan dalam tanda kutip seandainya terjadi kasus-kasus seperti itu. Yeah. Saya rasa itu tambahan saya, Mbak Rofi. Terima kasih. Kami kembalikan. Terima kasih Pak. Jadi pada prinsipnya kita tetap mengoptimalkan kerjasamanya dari sekolah, mengoptimalkan kerjasama karena kondisi pandemi kalau bisa dikatakan nih kondisi khusus ya Pak ya, kondisi pandemi, kondisi khusus yang mungkin sebetulnya dalam kondisi normal mungkin sekolah bisa menangani dengan penanganan di UKS dan lain sebagainya, tapi ketika dalam kondisi pandemik mungkin akan sangat penting kita membangun jejaring dan sesuai protokol juga. Kalau memang ada kondisi kegawat daruratan, kita akan lebih bagus merujuk pada instansi atau lembaga yang lebih berkompeten atau lebih berwenang. Ini catatan yang sangat bagus sekali dan mungkin bisa menjadi masukan bagi sekolah-sekolah untuk memperkuat jejaring terkait dengan kesehatan. Baik, terima kasih Pak Uki, Bu Isti ya, atas waktunya pada kesempatan siang sampai sore hari ini, dan terima kasih juga bergabung untuk beberapa pertanyaan yang bisa dijawab karena kita sangat terbatas waktunya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa mengadakan webinar seperti ini, tema atau pembahasan di sektor lain mungkin masih terkait dengan new normal. Baik, sekali lagi terima kasih pada Pak Uki dan Bu Isti dan teman-teman. Jangan lupa mengisi lembar evaluasi yang sudah dibagikan di chatroom. Lembar evaluasi ini nantinya juga bermanfaat untuk meningkatkan
apa ya, untuk ketika kita menyelenggarakan webinar seperti ini mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Baik, mungkin sebelum kita tutup, Bapak Ibu, Bu Isti dan Pak Uki mungkin bisa memberikan sedikit apa ya kata kunci ya, atau kata apa ya, pesan ya, yang bisa disampaikan untuk teman-teman peserta. Mungkin bisa dimulai dari Pak Uki dulu, pesan-pesannya itu singkat saja mungkin. Baik, terima kasih Mbak Rofi. Satu hal di era new normal ini tentu akan pemerintah akan menyiapkan protokol-protokolnya. Satu hal yang mudah dalam penyiapan protokol, tetapi hal yang lebih penting adalah implementasi dari protokol itu sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih, singkat padat nih, Bu Isti. Ya, terima kasih Mbak. Ya, jadi memang semuanya itu kepentingan dari para siswa-siswi guru itu segera bisa mereka beraktivitas ya, bisa belajar, bisa mengajar. Nah ini, namun karena kondisi, nah inilah kami mohon pada kepala sekolah dan para bapak ibu guru dengan semangat dan juga dengan rasa memiliki ya, ini anak saya didik. Nah inilah mereka bisa membentuk para siswa-siswi ini dengan kemampuan ataupun keadaan yang ada, dengan inovasi mereka, terobosan mereka bisa melakukan pembelajaran dengan secara jarak jauh ataupun dengan kondisi karena pandemi. Jadi semangat dari para kepala sekolah, dari para bapak ibu ini bisa menghantarkan anak-anak kita dengan sehat, ini bisa kita menjalankan pembelajaran ya. Amin ya. Terima kasih Bu Isti dan juga Pak Uki yang telah memberikan pesan singkatnya ya. Mudah-mudahan ini bisa meyakinkan teman-teman, meyakinkan Bapak Ibu guru dan juga mungkin meyakinkan wali-wali murid yang mungkin masih ada keresahan-keresahan terkait dengan penerapan new normal di sektor pendidikan. Mudah-mudahan dengan webinar pada kesempatan siang sampai sore hari ini dapat memberikan sedikit pencerahan dan juga memberikan tentunya kalau pengetahuan tadi banyak sekali yang sudah disampaikan. Intinya adalah jangan khawatir ketika nanti sudah ada keputusan atau kebijakan-kebijakan terkait dengan sektor pendidikan itu sudah melalui alur yang panjang ya Bu untuk memutuskan gitu. Jadi benar-benar sudah dipikirkan matang dan sudah disiapkan. Ya baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Uki dan juga Bu Isti yang sudah berkenan dari awal sampai akhir menemani kita, berbagi banyak sekali informasi dan juga tambahan-tambahan pengetahuan untuk kita semua. Dan juga terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah sejak awal sampai akhir webinar ini setia bersama kita. Sekali lagi jangan lupa daftar hadirnya dan juga mengisi evaluasi. Baik, Bapak Ibu, karena tadi kita buka dengan doa, kita juga tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dapat bermanfaat untuk kita semua, dapat memberikan manfaat juga bagi generasi muda di Indonesia pada umumnya. Kita berdoa, sikap sempurna, berdoa disilakan. Alhamdulillah. Amin. Sekali lagi mudah-mudahan semua yang kita upayakan dapat membuahkan hasil yang maksimal, menjadi Indonesia kembali pulih ya, tidak hanya Indonesia sih seluruh dunia. Mohon maaf apabila saya dalam mengantarkan seminar web pada kesempatan siang sampai sore hari ini ada kata-kata yang kurang berkenan, dan juga mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang belum bisa dijawab. Saya pribadi mohon maaf dan terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Selamat sore ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama dulu mungkin semuanya bisa mengaktifkan apa namanya kameranya, video kita foto bersama dulu. Ya. Tambangnya berapa Pak Uki? Oh ya gini ya, oke. Ini yang mau foto siapa ya ini yang mau foto? Oh, Mbak Rani. Pak screenshot siapa Mbak?
Monggo. Ya, yuk. 1, 2, 3. Kasih. Nah, dengan yang sore, nah, tak screenshot dari sini. Nah. Oke, masih tambah lagi. Ya. Oke. Ya, gitu ya. Terima kasih, Bu Isti. Sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di webinar berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya. Tetap semangat untuk kemanusiaan. Ya. Siap, terima kasih Pak Uki, terima kasih Bu Isti. Terima kasih teman-teman. Izin ya Mbak. Liv, Assalamualaikum. Salam. Ya teman-teman mungkin bisa mengisi dulu evaluasinya yang belum mengisi. Monggo. Ya, teman-teman untuk link materinya sudah ada di chat room ya, teman-teman kalau mau mengunduh materi ada di chat room. Jangan lupa sekali lagi absensi untuk e-sertifikatnya dan lembar evaluasinya harap diisi untuk perbaikan webinar yang akan datang. Ya, untuk materi juga akan di-share di grup WA. Ya. Baik, terima kasih teman-teman. Mohon izin undur diri. Kalau ada yang masih mau, kalau misalnya mau ada yang reuni di grup ini, di Google Meet, silahkan.